Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ida Ayu Agung Dewi Sawitri, mahasiswa program studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Khusus dan Fasilitas Rumah Sakit, isu aktual pelayanan rumah sakit, analisa masalah dan rekomendasi strategis manajerial terkait akses layanan IGD. Baru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan oleh video viral tentang pintu parkir otomatis di IGD rumah sakit daerah di Jawa Barat yang macet. Akibatnya, mobil-mobil pribadi yang membawa pasien darurat tertahan selama 15-30 menit. Palang pintu tidak bisa dibuka dan lebih parahnya lagi, tidak ada petugas yang cepat tanggap untuk membuka palang tersebut secara manual. Bagi jajaran manajemen, ini bukan sekedar masalah palang pintu rusak atau urusan sepele di lapangan. Isu ini sangat penting dan strategis karena menyangkut 3 hal besar. Yang pertama, keselamatan nyawa pasien. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengatur pihak luar yang bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau kita bedah masalahnya, poin utamanya adalah pimpinan atau manajemen rumah sakit gagal mengantisipasi keadaan darurat saat fasilitas atau teknologi rumah sakit mengalami kerusakan. Berdasarkan berita yang beredar, setidaknya ada 3 akar masalah yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kegagalan desain alur. Penempatan gerbang parkir berbayar tepat di jalur masuk IGD adalah keputusan yang salah dalam perencanaan alur pasien, khususnya pasien dengan kondisi emergensi. Prinsip utama alur IGD adalah free flow, harus lapang, mudah diakses, dan bebas hambatan. Yang kedua, tidak adanya rencana cadangan saat alat rusak. Teknologi itu buatan manusia dan pasti ada kalanya error. Namun, ketika alat rusak dan kendaraan tertahan hingga 20-30 menit tanpa ada satupun petugas yang datang membuka palang secara manual, ini membuktikan alur koordinasi darurat yang terputus. Ini bukan sekedar petugas parkir yang lalai, tetapi menunjukkan bahwa aturan kerja kita saat kondisi darurat masih sangat lemah. Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga. Manajemen rumah sakit menyerahkan urusan parkir ke pihak lain, tetapi kurang disiplin dalam mengawasi dan memastikan pelayanan mereka berjalan dengan cepat, terutama di area kritis. Manajemen terbukti lemah dalam mengontrol vendor. Ketika rumah sakit tidak tegas, bisa jadi pihak pengelola parkir lebih mementingkan bisnis atau keuntungan mereka dan kurang memprioritaskan penanganan masalah sesegera mungkin demi keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan rumah sakit. Apa dampaknya bagi rumah sakit? Pasien yang kondisinya kritis tertahan 20 menit itu bisa berujung pada kematian. Dampak buruknya tidak berhenti di situ. Di zaman sosial media seperti sekarang, ketidakpuasan warga langsung viral dan menghancurkan nama baik serta reputasi rumah sakit. Kalau masyarakat sudah tidak percaya dan takut berobat ke rumah sakit yang kita pimpin, maka keberlangsungan jangka panjang rumah sakit jelas juga akan terganggu. Untuk menyelesaikan permasalahan akses jalur masuk IGD yang menghambat tersebut, sebagai pimpinan rumah sakit, saya mengambil 3 keputusan penting untuk membawa nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Keputusan pertama adalah membongkar portal parkir di jalur IGD. Jalur IGD harus 100% bebas hambatan. Sebagai gantinya, manajemen rumah sakit akan menggunakan teknologi kamera pemindai plat nomor otomatis tanpa palang. Jadi, mobil tetap bisa lewat tanpa perlu berhenti memencet tombol, tapi data kendaraannya tetap tercatat oleh sistem parkir, atau alternatif lainnya, yaitu memindahkan portal parkir ke area parkir khusus pengunjung rumah sakit yang tidak mengganggu akses kendaraan masuk ke IGD. Keputusan kedua yaitu menyediakan area drop-off IGD yang bebas hambatan serta memisahkan jalur IGD atau ambulans dengan jalur pengunjung atau karyawan rumah sakit untuk menciptakan alur kendaraan yang tertib dan lancar. Manajemen rumah sakit juga akan memasang papan petunjuk yang besar dan jelas untuk memudahkan keluarga pasien atau supir ambulan mengenali alur darurat secara cepat menuju area drop-off tanpa kebingungan. Keputusan ketiga adalah membentuk unit khusus pengatur alur di IGD.
Sebagai manajemen yang responsif dan inovatif, sangat penting menerapkan strategi nyata untuk memperbaiki kondisi ini. Rumah sakit akan membentuk tim khusus yang bersiaga selama 24 jam di area depan IGD. Tugas mereka bukan hanya mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan, tetapi langsung menyambut dan membantu menurunkan pasien yang membutuhkan kursi roda atau bed dengan cepat. Keberadaan tim ini akan menjadi nilai tambah yang membuat pelayanan IGD rumah sakit jauh lebih responsif dibandingkan dengan rumah sakit lainnya. Sebagai pimpinan dari rumah sakit, keputusan tersulit dari permasalahan ini bukanlah membongkar portal parkir, tapi menindak tegas dan mengevaluasi kontrak kerjasama dengan pihak vendor pengelola parkir. Ada 3 poin refleksi. Yang pertama adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan juga moral dan sumpah profesi sebagai pimpinan rumah sakit. Kita ketahui jalur UGD merupakan jalur yang penting untuk upaya penyelamatan nyawa dan kita tidak boleh mengabaikan karena prioritas keselamatan pasien itu adalah yang nomor 1. Ketegasan ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa layanan di rumah sakit itu aman, cepat, dan responsif. Ini juga menjadi pesan penting untuk semua mitra yang bekerja sama dengan rumah sakit bahwa keselamatan pasien adalah yang utama. Kalau kita terlalu longgar dan mengabaikan permasalahan ini, maka konsekuensinya akan semakin berat. Image yang buruk, kemudian ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan, ini dapat merusak citra rumah sakit bahkan berisiko menghadapi tuntutan hukum akibat kelalaian yang membahayakan nyawa manusia. Dan sebagai penutup, ada pembelajaran berharga dari kasus ini, di mana penggunaan teknologi khususnya di area kritis itu seharusnya mempercepat pelayanan, bukan malah menciptakan hambatan yang membahayakan nyawa. Sebagai pimpinan yang responsif, itu sangatlah penting untuk melakukan evaluasi risiko terhadap alur pelayanan pasien secara berkala, termasuk evaluasi dengan pihak ketiga atau vendor rumah sakit untuk memastikan layanan yang diberikan berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasien. Demikian akhir dari video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.